kawan Nusantara, namaku Silvanin Natasha. Kalian bisa panggil aku Tasya. Aku merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan dari Fakultas Pedagogi dan Psikologi Pendidikan Matematika. Aku lahir dan besar di Pasuruan. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian liburan virtual di salah satu wisata bersejarah di Pasuruan. Tepatnya di wisata Ranungrati. Untuk sampai ke Ranungrati, kalian hanya cukup menempuh perjalanan sekitar 15-20 menit saja. Hanya dengan Rp2.500, kalian sudah bisa menikmati keindahan Danau Ranungrati. Gimana? Murah bukan? Nah, kawan-kawan, di belakang saya ini sudah Danau Ranungrati. Tanpa berlama-lama, check this out. Secara umum, Ranungrati termasuk dalam kawasan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Luasnya mencapai 1085 hektar. Jadi tak heran, Danau Ranungrati mencakup 3 desa, yaitu Desa Ranukelindungan, Dawesari, dan Desa Ngrati Tunon. Menurut legenda dan kepercayaan sekitar, pada zaman dahulu, Desa Ranukelindungan, tempat Danau Ranungrati berada, merupakan sebuah wilayah bekas Kademangan Kelindungan. Kawasan itu terkenal dengan kesuburan alamnya. Di wilayah itu hidup seseorang yang sakti, arif, dan bijaksana bernama Begawan Nyampu. Begawan Nyampu tinggal bersama seorang putri kerajaan Mataram yang saat itu kabur meninggalkan kerajaan karena sedang terjadi kekacauan. Dia bernama Endang Sukarni. Kini Endang Sukarni tinggal menunggu saat yang mendebarkan, yaitu melahirkan seorang bayi. Setelah 9 bulan, akhirnya Endang Sukarni melahirkan. Dengan wajah kaget dan tidak percaya, Endang Sukarni melihat bayinya. Ternyata bayi yang baru dilahirkannya bukan seorang bayi mungil, namun bayi dengan kulit yang bersisik seperti ular, dan di bagian belakang tubuhnya tumbuh semacam ekor. Singkat cerita, Jaka Baru Kelinting sekarang sudah menginjak dewasa. Dia ingin menjadi manusia normal seperti layaknya manusia pada umumnya. Bertahun lamanya Jaka Baru Kelinting bertapa di gunung itu. Namun Begawan Nyampu tak kunjung datang. Hingga pada akhirnya di suatu desa di mana tempat guru Jaka Baru bertapa akan mengadakan kegiatan selamatan desa. Pemimpin desa meminta warganya untuk mencari hewan buruan sebagai lauk pada acara selamatan desa nanti. Warga pun berbondong-bondong berangkat ke hutan untuk berburu hewan. Namun, warga tidak menemukan hewan satupun. Hingga akhirnya mereka seperti melihat hewan besar mengitari gunung yang tak lain itu adalah Jaka Baru Kelinting. Warga tidak mengetahui, sehingga warga langsung menyembelih Jaka Baru Kelinting dengan seenaknya untuk dijadikan lauk. Warga pun pulang dengan rasa bahagia dan senang karena telah mendapatkan lauk pada saat acara selamatan desa nanti. Jaka Baru pun tewas. Selamatan desa pun dimulai. Endang Sukarni yang mendengar peristiwa itu marah besar. Dia berkeinginan untuk membalas dendam atas kematian anaknya. Di tengah-tengah acara selamatan desa, Endang Sukarni datang dengan memberi pengumuman mengadakan sayembara. Dia menancapkan sebuah lidi di tanah.
Barang siapa yang bisa mencabut lidi ini dari tanah, dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari Endang Sukarni. Seluruh warga pun tertarik karena mereka merasa hanya sebuah lidi sangat mudah untuk dicabut dari tanah. Banyak warga bergantian untuk mencoba mencabut lidi tersebut, namun tidak ada yang berhasil. Hingga akhirnya Endang Sukarni sendiri pun yang mencabutnya. Namun, lubang bekas tancapan sebatang lidi mulai mengeluarkan air yang sangat deras. Lama-kelamaan menjadi sumber air yang sangat besar. Warga kebingungan, berlarian ke sana kemari. Satu persatu warga ditelan air dan akhirnya seluruh warga tenggelam. Sumber air bekas tancapan sebatang lidi tadi tidak pernah surut sampai sekarang. Kini sumber air itu menjadi danau yang dibatasi oleh sebuah bukit di sebelah selatannya. Dan danau itu sekarang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Ranu Grati. Danau ini memiliki sejarah kelam dan menggemparkan masyarakat Indonesia, di mana pada tanggal 17 Oktober 1979 terjadi tragedi tenggelamnya tank amfibi dari Batalion Zipur. 22 prajurit TNI dilaporkan tewas dalam peristiwa naas tersebut. Saat itu ada 6-7 tank amfibi dari Batalion Zipur berdatangan memasuki wilayah Grati, melewati jalan-jalan kecil desa menuju Danau Ranu. Sesaat sebelum kejadian naas itu terjadi, beberapa sesepuh sekaligus juru kunci Ranu Grati sudah menyarankan agar anggota marinir yang berniat pelatihan mengadakan ritual terlebih dahulu sebelum turun ke air. Bahkan, ada juga yang menyarankan latihan ditunda atau dibatalkan. Namun, latihan tetap diteruskan dan tragedi pun tak terhindarkan. Sampai saat ini, peristiwa tragis itu masih diliputi misteri karena bangkai tank dan seluruh awaknya tidak berhasil ditemukan. Meninggalkan kisah kelam pilu Danau Ranu Grati, mari kita saksikan bersama panorama keindahan Danau Ranu Grati Pasuruan. Semoga kalian bisa terhibur dan memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.